Boleh. Ya. Apa kontribusi Serikat Pekerja You untuk Ombuds Law? Oke, baik. Omnibus. Jadi jadi peran di sini Serikat Pekerja khususnya kita menginginkan bahwa hak-hak dari serikat itu kita terus perjuangkan agar yang disebut sebagai kerja layak itu bisa diterapkan ya khususnya di Indonesia ya. Yang disebut kerja layak yaitu pentingnya upah layak ya. Jadi yang bisa memenuhi kehidupan layak yang ada. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana dia bisa memiliki jaminan sosial ya, baik itu jaminan kesehatan ya maupun juga jaminan ketenagakerjaan ya, bahkan juga kita sedang memperjuangkan jaminan kehilangan pekerjaan ya, dalam arti bahwa pada saat mereka tidak mendapatkan pekerjaan sekalipun mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan ataupun di reskilling ya, di reskilling untuk bisa mendapatkan pekerjaan baru. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana bisa terjadi dialog di antara serikat pekerja dan juga pengusaha. Jadi secara value-nya seperti itu ya. Sehingga dengan mereka bisa terjamin ya hak-hak mereka, maka produktivitas daripada pekerja itu bisa naik sehingga juga perusahaan ataupun industri dari sektor-sektor yang ada bisa maju ya, dan ini mengakibatkan ekonomi bangsa kita juga bisa maju. Nah, jadi secara prinsip seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua. Tadi saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Bu Mari mengenai trust ya. Dan ini memang penting sekali trust. Jadi trust itu bukan hanya di mulut ya, tetapi juga di pikiran ya, otak kita dan juga di hati kita ya. Sehingga tadi yang disebut Dr. Mari adanya sinkronisitas atau keselarasan ya, antara ucapan, pikiran dan juga tadi dari hati dan tindakan kita ya, kalau itu bisa selaras maka sebetulnya permasalahan ya hubungan ya industrial atau hubungan antara setiap komponen yang ada ya di sini dalam hal ini serikat pekerja, pengusaha maupun pemerintah seharusnya bisa dapat diselesaikan dengan baik karena trust yang betul-betul dari the bottom of the heart gitu ya dan juga tadi selaras ya itu adalah kunci utama dalam menyelesaikan setiap masalah termasuk juga masalah omnibus law. Nah, sering kali terjadi ya kita menyampaikan trust ya tetapi tidak selaras dengan pikiran dan juga tindakan kita. Nah, kalau kita tadi trust ya, apalagi kalau 100% unconditional trust ya, ini luar biasa ya. Ini yang akan membangun lancarnya dialog ya, karena tadi masing-masing bisa memiliki pikiran yang jernih di dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada. Kemudian trust ini juga memunculkan yang namanya mutual understanding. Jadi tidak ada yang lose ya, semuanya menang ya karena win lose ini akan tidak abadi ya, tidak sustainable. Tetapi kalau semuanya win-win maka ini akan menghasilkan tadi semua pihak akan menang ya. Dan ya, yang terpenting no one left behind ya. Jadi tidak ada satu komponen pun bangsa yang ditinggalkan di belakang. Even satu orang pun tidak boleh ya, karena kita ingin betul-betul keadilan ya. Tadi pekerjaan yang layak, hak-hak pekerja yang dihormati ya, sehingga ya begitu mereka hidup dalam wilayah
mereka juga bisa memiliki purchasing power, ekonomi bergerak, ya semua diuntungkan. Mungkin begitu dari saya, Kang Baik. Tovan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kun. Kang Topan terjawab ya.